Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membuat PDB ya, PDB teoritis hasil docking untuk visualisasi nanti ya. Nah, setelah itu nanti kalau bisa hari ini ya kita akan mendockingkan kombinasi, kalau tidak cukup waktunya besok begitu ya. Nah, kita akan mulai, ini saya sudah share screen, saya akan merapikan tabel. Saya akan merapikan tabel docking kemarin. Nah, saya share screen, udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kita akan, saya coba rapikan tabel biar ini. Jadi akan saya urutkan ini M1, ini mau tak pindah dulu ya. M1. M2 dan saya sandingkan dia M3 4, 4 jam 5. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasi ya. Jadi kita pakai statistik ini. Standar deviasi untuk ini formula standar deviasi di sini C2 sampai 11 ya. C2 ke 11. 0,190. 0,190. Dan di sini D2 sampai 11. D2 sampai D11. 0,219. Oh, 219. Berikut E2 sampai 11. Dua sampai E11. 0,148. 148.
F 211 2 sampai F11 0,514. Yang terakhir H 211 2 sampai H11 1,398. Ya, Nah, sekarang kita akan mulai membuat PDB. Caranya yaitu, jadi karena apa? Untuk visualisasi pakai Linkplot, nanti terhubung ke PyMol itu butuh file namanya PDB, sehingga kita akan membuat PDB dari hasil docking ya. Jadi kita akan buat M1 dulu. Caranya adalah kita buka Yasara. Kita buka Yasara. Saya ada di desktop kimia komputasi Yasara. Nah, kita akan meload 3LN1 yaitu enzim siklooksigenase 2. Jadi kita load other file format. Ini mol2 civil mol ya, yang keliru ml ya, mol2. Terus ini dd. Nah, ini siniol ya, siniol. Tadi siniol itu M1 ya, kalau kita lihat M1 di sini. Nah, jadi di sini batch dan mau dalaman. Lalu dalam ada masalah ya. Ada masalah ini. Kita coba rename ya. Jadi kalau ada seperti ini, kadang-kadang kita akan coba rename ya. Dia agak apa keribetan. Ini akan kita rename ya. Ini dan kita M1 coba.
Sinyal. Nah, aku baru mau ya. Jadi kadang-kadang apa namanya, kalau tidak mau itu kita rename ya. Jadi memang ya caranya agak bingung dia ya. Jadi tadi setelah kita rename dia mau ketemu gitu ya. Nah, kita akan meload yang enzim siklooksigenase 2 yaitu protein MOL2 ya. Ini protein MOL2 kita load. Nah, sekali lagi ini tidak boleh digoyang ya, 3 dimensinya. Kemudian kita akan lihat yang terbaik, yang terstabil ya, MOL2 sibil tadi. Nah, makanya kemarin sudah kita taruh di situ ya. Entry 8 yang paling bagus ya. Bisa kita cek di sini ya, entry 8. Nah, ini ya, entry 8 ya, yang paling bagus ya. Nah, kemudian ini akan kita jadikan file PDB ya, file PDB. Caranya edit, join objek. Kita klik yang entry-nya dulu ya. Kalau kebalik nanti kurang logis ya. Jadi ligan mengandung protein. Harusnya protein mengandung ligan. Jadi proteinnya belakangan kita klik. Nah, sehingga di sini. Nah, jadi di sini adalah yang sinyal tadi. Ininya adalah yang atas adalah enzimnya begitu. Nah, sekarang kita simpan sebagai file PDB file. Jangan lupa ditaruh di, nah ini sudah M1 ya. Jadi supaya apa, menyingkat ya, tadi kan sudah ada definisinya ya, M1 itu kan yang 18 sinyal tadi ya. Jadi kita supaya hemat data kita M1 gitu aja. M1 3LN 1 gitu ya. 3LN-nya penting karena apa? Untuk ini 3LN1 untuk targetnya ya. Ya bagi huruf besar aja. Huruf besar. M1 3LN1 PDB ya. Jadi M1 tadi sudah ada definisinya di sini. Jadi yang dimaksud M1 itu yang ini. 18 sinyal. Nah, dengan cara yang sama, bersihkan layar. Apakah harus di-rename juga? Oh enggak. Babi itu yang delta ya. Delta ya. Kalau yang ini enggak di-rename mau ini. Ya. Jadi di sini juga moltusibil M2 ini. Proteinnya kita load. Sama sebenarnya protein di M1, M2, M3, M4, M5 divalidasi itu sebenarnya sama ya. Cuma biar mudah aja. Kemudian kita yang M2 ini kita load other file format, moltusibil. Yang ini yang terbagus, entry 3 ya. Jadi kalau kita cek di sini, ini adalah entry 3 ini ya. Jadi cocok ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan membuat edit join objek. Entry-nya dulu kita klik. Proteinnya yang kita simpan sebagai PDB file ya. Di file.
Nah, ini tadi masih ada di M1, jangan salah taruh ya. Nah, yang ini delta ya, jadi ini M2. M2 LN1 PDB. Dengan cara yang sama, kita akan membuat PDB M3, channelnya load other file format. Apakah harus di rename atau tidak, kita tengok. Tiga kayaknya, mudah-mudahan mau ya, trans etil. Mau dia ya. Protein, ya, jadi trans etil ya. Ini trans etil sinamat ya. Ini juga nomor 3 ya. Load, ini nomor 3, entry 3, multisibil. Oke. Edit join object. Entry-nya dulu kita klik. Protein. Kemudian kita simpan sebagai PDB file. Ya. Ya. 3 ya, jangan lupa. Tiga. Tiga. Dan etil ya. Jadi ini M3 ini. Astagfirullah. Yang 3 LN1 ini. Dengan cara yang sama, kita akan membuat yang M4. Good. Untuk mundur ini ya, tanda panah. Kan kita akan cari yang 4. 4 trans etil. Protein, nol sibil. Nah, cek ya, trans etil 4 adalah konformasi ke 5 ya. Ke 5. Load ya, cocoknya ke 5. Nol sibil, oke. Dengan cara yang sama, edit join objek. Kita klik entry 5-nya dulu. Dan protein. Ini cara ini sebenarnya apa ini ya? Saya coba-coba gitu. Sampai berhari-hari saya coba gimana menyatukan molekul untuk jadi PDB ya. Karena saya tidak menemukan apa, mungkin karena saya kurang baca ya, saya tidak menemukan sehingga saya coba-coba sendiri ya. Alhamdulillah bisa. Ya, nanti bisa untuk berapa itu ya. Kalau di Moeb bisa kelihatan tuh untuk berapa target ya. Misalnya 5 ditempelkan semua itu nanti bisa. Jadi yang 4 ya. 4. Jadi ininya M4. Yang terakhir adalah yang molekul 5 dengan cara yang sama, load
5 pentadekanan protein molekusibil ya. Kita cek yang kelima adalah ini konformasi yang ke-6. Yang ke-6. Yang paling stabil ya, ke-6. Mari sudah kita sandingkan ke replikan, jadinya mudah. Kemudian kita edit join object, entry, protein, kita simpan sebagai PDB. Yang kelima. Penta. Ya, kita sudah berhasil membuat protein data bank teoritis hasil docking ya, hasil docking. Nah, untuk pembanding nanti kita memerlukan visualisasi yang redocking ya. Jadi ini pendapat saya kalau kita komputasi gini, ini kan komputasi ya di komputasi. Jadi menurut saya yang dibandingkan juga harus komputasi, yaitu redockingnya, jangan PDB asli. Kalau PDB asli ya nggak imbang kan. PDB asli itu dibuat di lab basah ya. Sementara kita baru desain, jadi kalau dibandingkan tentu nanti ya nggak cocok ya. Kita akan membuat yang redocking ya. Redocking caranya sama, molekusibil, dan akan cari yang validasi 3LN1. Waktu mencari RMSD itu kan ada. Nah, kita akan protein, kita load. Kemudian yang terbagus untuk mencari RMSD yaitu ini ya. 3 ya, 3. Nah, bisa kita cek di sini. Yang di ketutup tadi kita dapat. Nah, replikannya ya. Replikannya 3 sini ya. Minus 86. Ya. Kemudian kita edit join object. Ada yang salah kali ya tadi. 1, 2, 3. Proteinnya kok 2 kali. Kita ulang ya. Proteinnya 2 kali. Load other file format. Protein. Kemudian kita load yang terbaik yaitu ini. Dan kita edit join object. Instagram ketiga protein. Dan simpan PDB ke validasi ya tempatnya. Ini ke validasi.
Kita namakan redoking. Redoking 3 dan 1. Nah, sekarang saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah ada yang mengitalik plot belum ya? Pak Khairul sudah mengitalik plot. Yang sudah? Ada yang sudah? Bu Riswah? Belum, Pak. Oh, belum ya. Belum ada yang ngitalik plot ya. Jadi kalau ngitalik plot biasanya pertama kali nggak mau, dia minta dibuatkan folder gitu ya. Nanti diminta dibuatkan folder di C. Terus disuruh ngasih nama TMP. Saya nggak tahu apa itu ya. Yang jelas dia minta dibuatkan folder baru di C namanya TMP ya. Ya gampangannya itu mungkin apa tempat menghitung leak plot gitu ya, TMP untuk coret-coret gitu. Karena nanti kalau sudah apa banyak kita gunakan di sana banyak file nanti gitu ya. Nah, kita akan visualisasi, kalau nggak ada yang bertanya, kita akan visualisasi melalui leak plot ya, melalui. Kita akan share screen lagi. Nah, leak plot ini juga lisensi akademik ya, jadi bisa dicoba. Kalau untuk publikasi, ya nanti kalau diperingatkan kita kita cabut gitu ya. Karena lisensinya sebenarnya untuk apa? Untuk edukasi sebenarnya. Leak plot PDB file ya. Akan ide ya. Kita akan coba yang validasi. Kita tadi bikin yang namanya redocking ya, redocking. Nah, ini redocking 3LN1. Ini filenya tipe filenya PDB ini. Kan? Redocking 3LN1 PDB. Ini akan kita open. Oh, ini kayaknya apa nyatu ini ya, ada hemoglobinnya. Nanti kayaknya agak harus kita akali supaya tidak apa hemoglobinnya apa. Ya, jadi karena ada hemoglobin maka jadi kecil ya. Ini bisa kita perbaiki dengan cara kita akan buka ini, tutup dulu. Nah, jadi apa hemoglobinnya ternyata mengganggu ya. Supaya tidak mengganggu, akan kita hapus hemoglobinnya ya. Divalidasi. Jadi yang redocking tadi PDB file.
Nah, jadi di sini kan ada apa? Hemoglobinnya ya, hemoglobinnya itu mengganggu ya, mengganggu. Ya, bisa kita hapus di sini ya. Edit delete residue. Nah, hemoglobinnya, nah ini dan hapus biar visualisasinya lebih jelas ya. Hapus. Nah, kemudian kita akan simpan sebagai topik. Nah, sekarang bisa kita coba lagi setelah kita delete hemoglobinnya sini, redoking 3LN1. Nah, sekarang sudah nggak ada hemoglobinnya. Tadi di layar dibagi dua karena ada hemoglobin, ada molekul 18 sineol. Nah, sehingga layarnya terbagi sehingga kecil. Nah, sekarang kita hilangkan hemoglobinnya biar eh, besar layarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil redocking ya. Nanti akan kita bandingkan kalau yang aslinya. Jadi ini redocking hasil validasi. Kalau yang aslinya itu pasti ada yang geser gitu ya. Jadi kalau aslinya itu adalah PDB 3LN1. Ini 3LN1. Ini PDB asli ya, asli dari lab basah ya. Dari lab basah. Nah ini masih banyak. Kalau yang asli kan ada NAG, ada apa yang tidak berguna. Kita ngekliknya jangan keliru ya. Kita ngekliknya yang select option. Nah seperti ini. Untuk ini kalau kita bandingkan dua lain. Ya, jadi tentu ada perbedaan ya. Jadi menurut saya kalau membandingkan ya membandingkan yang redockingnya ya redocking. Ya kemarin sudah saya kemukakan ya. Jadi ini asam-asam amino ini sebenarnya kan sama ya besarnya dengan ligan. Cuma karena saya apa supaya matanya nggak lelah gitu, nah itu saya bedakan besarnya. Ini bisa kita buat tabel ya. Kira-kira yang ini seperti apa? Seperti misalnya di sini kan leusin 338 ya. Di sini apa? Nah, terjadi ikatan hidrogen. Nah, di sini kan nggak ada ya. Jadi tentu saja setelah kita copot kita kembalikan itu tidak sama persis. Makanya RMSD-nya kan nggak 0,00 tapi 1, berapa begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau membandingkan ya, nah ini bisa di rename ini sebenarnya. Nah, di sini misalnya sel gosip.
Jadi bisa kasih contoh jurnal yang pakai ini. Pakai Likpot untuk menganalisis visualisasi. Jadi di sini yang aslinya itu kan ada ini ikatan hidrogen ya, ada ikatan hidrogen dengan glisin 178. Nah, kalau yang di sini udah nggak ada ya. Nah, kalau kita punya desain, kita bandingkan dengan ini tentu nggak cocok ya. Karena ini hasil lab bahasa, sementara desain kita adalah hasil komputasi. Jadi mestinya dibandingkan dengan hasil redocking begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini karena sudah terhubung di PMOL ya. Jadi cara menghubungkannya edit, program pad, kemudian PMOL-nya alamatnya di mana kita tempelkan di ini, PMOL executable di sini. Dipastekan di sini terus di save. Nah, makanya nanti akan terjadi warna ini hitam ya. Ini artinya udah terhubung ini ya. Sehingga kalau kita klik langsung jadi 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ya. Ini kalau kita ini ada S. Nah, ini ada dum ini adalah ikatan hidrogen ini ada 4 ikatan hidrogen yang aslinya ya. Nah, yang tadi saya klik tadi ikatan hidrogen ya. Jadi 339 tadi ya. 339. 339 ya. Kata itu serin 339. Ini jarak ini antara O dan 339. 2,96 ya. Jadi antara O dan, jadi kalau di Likpot ini ikatan hidrogen kok O sama N? Kan bukan ya. Yang namanya ikatan hidrogen pasti ada hidrogennya. Nah, jadi di sini nggak kelihatan kalau di Likpot. Tapi kalau kita pindah ke PMOL nanti kelihatan ya. Karena apa? Karena di sini sebenarnya pasti ada hidrogennya. Nah, hidrogennya itu berasal dari selekoksid atau dari serin 339. Kita lihat di sini ya. Serin 339. Serin 339 ini. Jadi di sini ya 5,7. 2,96 ya, 2,96. Oh ini ya, 2,96 yang ini. Nah, berarti di sini itu sebenarnya hidrogennya berasal dari ini, dari asam amino serin 339. Nah, elektron yang terbagikan berasal dari N ya, dari N silikoksid ya, N silikoksid. Jadi sebenarnya ini ada ikatan hidrogennya itu, ini ada hidrogennya, terus pasangan elektronnya berasal dari N ya, 2,9. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, pernyataan, pendapat, silakan.
Kita akan bandingkan kemarin yang paling bagus. Yang paling bagus kodoknya ada ini ya, -84 ya. Mendekati replikan ya, -85. Sehingga M5 ini akan kita lihat seperti apa. M5. M5 3ln1. Nah, kalau di sini misah ya, jadi enak. Kalau yang validasi tadi kan nyatu. Kalau ini misah, kalau misah nggak apa-apa, nggak bisa dihilangkan. Ini hemoglobin sendiri, ini anus sendiri molekulnya ya. Kalau hemoglobin interaksinya seperti ini. Jadi ini interaksi hemoglobin dengan asam-asam amino dari enzim ya. Kita lihat kalau yang M5-nya. Kalau M5-nya kita klip anonya ini M5. Nah, seperti ini. Kita akan bandingkan dengan redoxing. Nah, redoxing. Jadi supaya fair gitu ya. Redoxingnya kita bandingkan. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi di M5-nya itu ada fenilalanin 195 hijau di sini. Artinya membentuk ikatan hidrogen sebenarnya ya. Saking dekatnya jaraknya nempel gitu ya. Nah, di sini juga ada fenil 195 ya. Jadi ada kesamaan antara molekul M5 tadi dengan redoxingnya ya, redoxingnya. Nah, jadi yang jelas jadi fenilalanin 195 ya sama. Dan yang lain lagi ini ada fenilalanin 504 ikatan hidrofob di sini juga. Fenilalanin 191 ya, ini juga. Ada serin 516 ya, di redoxing ada serin 516. Kalau di sini ikatannya hidrofob ya, ikatannya hidrofob ya. Ini bisa kita ganti M5 gitu. Molekulnya M5. Nah, jadi kalau dalam publikasi ini dibuat tabel ya, tabel yang membentuk ikatan hidrogen apa saja, ikatan hidrofil apa saja, sehingga nanti bisa dalam pembahasan mudah ya, mudah dibahas ya. Serin 516. Nah, ini ada serin 516. Di redoxing tadi ikatan hidrogen, di sini ikatan hidrofob ya. Triptofan 373. Ini ada 371. 367. Nah, ini ada kesamaan ya.
Fenilalanin 367, ini juga 367, ikatannya hidrofob ya. Ada treonin 192, ini ada treonin 192. Nah, seperti itu ya. Jadi cara pembahasannya bahwa kita bandingkannya dengan redoking ya, dengan redoking sehingga nanti bisa pada prinsipnya adalah ikatan itu kekuatannya paling kuat adalah ikatan hidrogen. Kemudian diikuti ikatan hidrofob. Kalau misalnya sama-sama ada 5 ikatan hidrogen, tapi kok skornya berbeda, oh kemungkinan yang lebih stabil tadi ikatan hidrogennya lebih pendek jaraknya ya. Jarak itu ikatan hidrogennya. Kalau di sini misalnya berapa di sini? Berapa angstrom gitu. Nah, nanti makin pendek ikatan hidrogennya tentu makin stabil seperti itu. Ini yang redoking, ini yang M5. Kalau untuk publikasi biasanya ini kalau hitam kan nanti ngabisin tinta ya. Biasanya dibuat backgroundnya itu dibuat warna yang berbeda ya. Bisa di mana setting atau di display ya, display background. Bisa diganti putih gitu ya, biar apa? Tidak menghabiskan ini tinta. Untuk penampilan memang enak black ya black. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Silakan. Ya, keasikannya. Seperti dengar dongeng ya. Silakan ada yang bertanya, Pak Khairul mungkin atau yang lain. Bu Reswah. Belum ada Pak Loh. Pak Hari. Iya, Jauh iya. baik. Iya, iya. Bisa ya, bisa diikuti ya. Ya, insya Allah. Iya. Oke. Kalau nggak ada akan saya lanjutkan dengan prediksi-prediksi ya. Nah, jadi kita di sini di dalam ekstrak kencur itu kan ada 5 di sini ya. Menurut zona itu ada 5. Nah, nanti kita akan lihat kalau di apa namanya? Kalau semuanya dikombinasi tentu ini ya. Tentu nanti hasilnya akan berbeda kalau kita pilih ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah pelatihan di UII ya. UII itu di sana ada alat untuk memisahkan itu ya, memisahkan ekstrak ya. Jadi misalnya seperti ini, ekstrak kencur ada 5 molekul, itu nanti di sana ada alatnya untuk memisahkan jadi 5 gitu ya. Jadi 5, M1, M2, M3, M4, M5, terus nanti dielusidasi struktur masing-masing. Ketahuan bobot molekulnya ya.
Nah, sehingga memungkinkan kita isolasi satu-satu ya, kita isolasi satu-satu. Nah, kalau seperti itu kita bisa mempunyai banyak pilihan. Misalnya seperti ini, misalnya. Kita akan coba, saya akan mencoba memprediksi ya, memprediksi. Jadi kalau misalnya tadi saya geser lagi ya. Oh ya, kita akan mencoba uji statistik dulu ya. Nah, jadi replikannya ini perlu dikasih, ini juga perlu dikasih apa namanya, standar deviasi untuk uji statistik ya. Di sini adalah B2 sampai B11 ya. Jadi B2, B11. Di sini adalah 0,302 ya. 302. Nah, kita akan uji ya. Referenligan yang merupakan obat selekoksid ya, selekoksid dengan M5. Ini kan dekat ya, -84 dengan -85. Nah, ini sebenarnya secara statistik itu ada perbedaan bermakna atau enggak. Nah, sehingga kita akan uji statistik ya. Ya, kita akan uji statistik di sini ya. Ini sudah saya apa namanya? Sudah saya buat rumus-rumus ya. Mungkin yang lain bisa juga pakai cara lain ya. Ini cara jadul saya ya. Jadi dari step by step saya buat sehingga nanti kita akhirnya untuk menghitung T hitung itu tinggal memasukkan rata sama standar deviasi. Nanti udah otomatis di sini bisa ketemu T hitung harga mutlaknya sehingga bisa kita ketahui dengan taraf kepercayaan berapa itu nanti berbeda bermakna atau tidak ya. Nah, kita akan mulai dengan ini ngecek itu. Jadi referensikan akan kita cek di sini. Referensikan. Nah, kemudian yang terstabil ya kita cek. Yang terstabil ini M5 atau dan kita masukkan. Kenapa harga mutlak? Karena kalau dibalik nanti ini ya, jadi makanya di sini harga mutlak ya, jadi minus atau plus. Kalau minus dianggap plus karena ini kalau dibalik nanti jadi, kalau minus jadi plus ya. Harus begini. Kemudian standar deviasinya
Kita copy. Nah, jadi di sini harga mutlak dihitung. Jadi karena dihitungnya minus 1,11, kita hitung positifnya. Karena ini kalau usaha balik nanti jadi positif. Kalau ini sebelah kiri, ini sebelah kanan nanti jadi positif. Nah, ternyata harga mutlaknya 1,11 itu lebih kecil dari T-tabel. Dengan taraf kepercayaan berapapun ya, berapapun ya. Jadi yang paling teliti adalah dengan alfa 0,05 ya, 0,005. Artinya dalam 1000 itu ada 5 kesalahan, berarti ada 995 yang benar. Itu ternyata lebih kecil ya, lebih kecil artinya apa? Tidak ada perbedaan bermakna. Jadi walaupun di sini skor dokingnya kelihatannya lebih minus silikoksib, tapi secara statistik sebenarnya dua molekul ini sama potennya. Sama potennya. Begitu ya, sehingga ini akan saya simpan ya. Silikoksib dengan M5 tidak ada perbedaan bermakna. Dengan taraf kepercayaan berapapun ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya ingin memprediksi bagaimana kalau M5 ini akan saya kombinasi ya dengan salah satu yang kurang stabil ya. Prediksi saya kalau digabung dengan ini mungkin biasanya pengalaman saya itu kalau skor dokingnya ada jarak yang lumayan itu apa namanya menguntungkan gitu ya, menguntungkan. Kita akan coba kalau M5 kita gabung dengan M3. Nanti bisa nggak menaikkan skor? Nah, sehingga kita akan membuat folder ya. Foldernya itu harus menggambarkan urutan mengikatnya ya. Jadi kalau M3 sama M5 ini kalau nempel di enzim siklooksiggenase 2, maka yang akan nempel dulu adalah yang kurang stabil, yang aktif. Berarti yang ini nanti. Berarti yang entry 3 ini akan nempel dulu, kemudian baru nanti kita dokengan yang M5. Sehingga kita akan membuat folder namanya M5, M3, 3LN1 ya. M5, M3, M5, M3, 3LN1. Jadi ini punya makna ya. Jadi kalau M5, M3, 3LN1 ini kan M3-nya lebih dekat ya jaraknya dengan 3LN1. Artinya ini nempel dulu ya. Kalau kita balik M3, M5, 3LN1 nggak logis. M5-nya nempel dulu nggak mungkin. Dari segi kaidah reaksi tidak seperti itu begitu. Nah, sehingga kita akan mendokengkan ini ya. Nah, sehingga yang kita perlukan adalah software-nya ya. Kita akan ini software-nya akan kita sama replikan ya. Jadi software-nya CMD, Ming, PC, Plan, replikan. Ini akan kita copy. Kita copy, terus kita
Nah, tadi M5 tadi. Kita pastekan di sana. Nah ini M5A3 kita pastekan di sini. Nah, tadi yang terakhir itu kan dari namanya itu kan M5. Berarti M5 itu adalah nanti sebagai ligan yang akan nempel terakhir. Sehingga kita perlu ligan dari M5. Sehingga kita Akan ambil ligannya dari M5 ya. Nah, kita akan ambil ligannya dari sini, dari M5. Jadi nggak perlu bikin sendiri, sudah ada. Nah, untuk mendocking kita masih perlu satu lagi apa? Protein. Protein di sini protein yang sudah ditempeli dengan M3 konformasi tadi. Yang terstabil tadi. Sehingga kita akan membuat protein. Kita bersihkan layar. Kita cari yang M3 ya. Nah, yang akan ditempelkan adalah M3. Tiga ini ya. Nah, jadi kita akan load protein di sini. Kemudian akan kita load yang terstabil ya, entry 3 ya. Entry 3 akan kita load, kita tempelkan. Jadi ini karena apa? Saya konsultasi sama ahli coding, dia juga nggak bisa. Saya punya ide begini-begini, bagaimana cara codingnya? Waduh susah Pak Hari katanya. Kalau gitu akhirnya saya akalin sendiri bagaimana mengakalinya, yaitu apa? Di dalam plan itu kan protein ligand and system. Nah, jadi berarti proteinnya di sini harus inputnya itu harus protein yang sudah ditempeli sama molekul sebelumnya, yaitu M3 di sini. Nah, sehingga ini akan saya simpan sebagai bukan sebagai PDB tapi sebagai protein, sehingga kita edit join objek. Nah, kalau tadi kalau buat PDB kita apa? Kita simpan sebagai PDB. Kalau ini enggak, ini kita simpan sebagai protein mol tuh. Bedanya protein di sini sudah ditempeli dengan M3. Nah, di sini jangan lupa naruhnya adalah di tempat di mana kita mau docking kombinasi tadi ya. Jadi di M5 M3. Ini. Nah, M5 M3. Nah, ini kita simpan sebagai protein mol tuh. Sampai sini apakah ada pertanyaan, pernyataan, diskusi? Nah, sekarang di sini kalau saya pencet ya, saya pencet F1, F2, F3. Nah, ini proteinnya sudah mengandung, ini protein, tapi sudah menempel, ini sudah menempel M3 ya. Ya, jadi proteinnya sudah ditempeli M3. Ya.
Karena dari urutan reaksi ya seperti kemarin sudah saya bahas bahwa kalau ada oksidator reduktor itu kalau misalnya oksidatornya 2, maka yang akan bereaksi yang aktif dulu. Aktif itu bahasa lainnya adalah tidak stabil. Sehingga kalau dihubungkan dengan Scott-Docking adalah yang tidak stabil dulu yang nempel. Nah seperti itu. Sehingga logikanya seperti itu. Yang ini hemoglobin ya, masih menyatu hemoglobinnya. Hemoglobin. Merah. Supaya nggak sama kita bedain. Coklat. Ya. Jadi hemoglobin merah ya, warna darah. Yang ini obatnya ya. M3 ini sudah nempel. Nanti kita akan buktikan kombinasi ini bisa membuat lebih bagus enggak ininya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya kemarin sebelum ini ada yang nanya ya, sebelum kelas ini ada yang nanya, yang dia tak jelasin mudah-mudahan paham ya. Pas diskusi dia nggak nanya, jadi nanyanya WA. Jadi ini kalau mau kita sorot, nah kalau disorot di sini itu adalah asam-asam amino dari target dari protein ya. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka tidak semua asam amino itu nempel. Makanya nanti asam-asam amino yang berperan itu yang ada di pocket itu, yang ada di kantong itu yang akan berinteraksi. Nah, ini bedanya antara HKSA dan docking. Kalau HKSA hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu ligan atau obatnya itu yang mirip ya. Kerangkanya itu mirip. Kalau mau untuk mendesain obat harus punya sederet molekul yang kerangkanya sama tapi gugus-gugusnya berbeda. Itu akan kita buat persamaan garis terus untuk mendesain obat baru yang lebih bagus ya. Di teori mungkin sudah ada yang baca ya, atau sudah ada yang muter ya di video saya. Jadi ada 7 molekul derivat isatin di sana ada contohnya. Nah itu dibuat kerangkanya kan sama, kemudian dibuat database, kemudian kita buat persamaan garis gitu ya. Nanti akan saya bahas tersendiri mungkin itu ya. Nah, kalau yang HKSA asli itu kan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Aktivitas biasanya di parameternya adalah IC50 atau ED50 ya, effective dosis atau inhibitor konsentrasi. Nah, itu biasanya biayanya mahal banget. Kenapa? Kita harus mensintesis sederet molekul, misalnya 10, 20, 30. Mensintesis sederet molekul yang sudah dielusidasi struktur, yang sudah diuji secara in vitro atau in vivo aktivitasnya. Nah, ini kan mahal banget ya. Nah, itu saya akali dengan parameternya tidak perlu IC50 atau ED50, tapi skor docking. Kenapa? Karena skor docking itu ada kaitannya dengan potensi. Nah, sehingga setelah saya modifikasi seperti itu, ada ceritanya begini. Jadi, saya punya teman yang akhirnya jadi dosen, punya dosen yang akhirnya jadi teman gitu ya. Nah, dia mengisolasi 2 molekul dari suatu tanaman. Nah, kebetulan 2 isolat itu kerangkanya sama. Kemudian diuji untuk anti kanker. Ada efek, tapi tidak begitu bagus. Nah, terus saya coba bantu dari 2 molekul isolat itu, saya buat database. Cukup di komputer, saya buat database, saya ganti gugus-gugusnya yang banyak gitu, ada gugus pemberi elektron, ada penarik elektron, kemudian saya buat database. Nah, terus saya
dokengkan dengan target tertentu. Misalnya anti kanker itu kanker apa, targetnya apa, kita dokengkan di situ. Maka akan terdapat nanti skor dokeng. Nah, skor dokeng itu akan saya pakai sebagai parameter aktivitas biologi. Kemudian kita buat persamaan garis. Nah, sehingga dari persamaan garis itu saya tahu gugus ini kalau dikasih penarik elektron bagus atau enggak hasilnya dari persamaan garis itu. Nah, sehingga saya desainkan molekul. Akhirnya di situ saya menemukan salah satunya adalah kita esterifikasi. Jadi kita beli asam karboksilat yang kalau nggak salah waktu itu berapa ya? 12 C-nya kalau nggak salah. Atau 15 gitu. Kemudian kita esterifikasi. Nah, dari situ kita komputasi. Oh, ternyata kalau kita esterifikasi nanti jadinya seperti ini. Jadinya lebih bagus. Nah, kemudian kita buktikan. Kita sintesis, kemudian kita uji. Ternyata benar ya. Nah, jadi itu kayaknya di jurnal belum ada ya. Jadi itu ide saya ya, ide saya bahwa untuk HKSA yang aslinya sangat-sangat mahal, kita modifikasi gabungkan dengan sokor dokeng, maka menjadi lebih murah dan manfaatnya tetap sama. Nah, tadi saya katakan kalau di dalam HKSA hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu kerangkanya harus sama. Tapi kalau dokeng itu tidak harus sama. Karena apa? Karena dokeng itu yang penting nanti adalah asam-asam amino yang mengikat molekul itu banyak kesamaan ya. Jadi tadi kalau kita perhatikan antara M5 dan silikoksib itu kan beda banget strukturnya. Tapi banyak asam amino yang sama ngikatnya. Itu nanti bisa menjadikan M5 itu berkhasiat sebagai antiinflamasi seperti itu. Sampai sini saya buka diskusi lagi. Ada pertanyaan enggak ya? Ada dua kemungkinan ya. Loh, tenang, tidak ada reaksi itu kayaknya sudah paham gitu ya. Atau tidak paham, mudah-mudahan sudah ya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang masih terjaga? Atau sudah liar-liar? Masih 30 menit. Bu Reswa, udah ngantuk belum? Di sana berarti udah 9:30. Bisa ya? Tadi dapat di mana yang log plotnya itu. Gimana? Yang log plot ada yang di-share di ini ya Pak WA kemarin ya. Liquid, ya liquid yang saya kasih link itu nanti diisi, terus nanti apa namanya dapat email dari sana, terus kita dikasih link untuk mendownload. Nah nanti kita punya lisensi, biasanya 1 tahun. Nanti kalau habis kita perpanjang begitu. Oh ya Pak. Liquid sama Pimol ya. Liquid sama Pimol. Saya udah berapa kali perpanjang ya. Kabarnya sih itu hanya untuk edukasi ya. Katanya untuk edukasi aja, nggak bisa untuk publikasi. Tapi saya tengok ada yang publikasi atau publikasinya bayar ya. Tapi nggak ada salahnya dicoba aja nanti publikasi pakai Liquid itu ya. Kalau misalnya ditegur ya nanti kita nggak jadi gitu. Bahkan saya pernah ditegur sama Moe. Jadi ceritanya ada mahasiswa saya itu tanpa izin saya itu dia pakai Mac itu laptopnya, terus dia kesulitan, terus dia ngubungin Moe sana. Dia ngaku kalau saya supervisornya Pak Hari katanya. Saya pakai Mac kok nggak bisa ya, pakai Moe katanya. Nah langsung saya di email sama Moe, Anda ilegal, hentikan kerjaannya katanya loh. Saya bingung loh, saya itu nggak ngapa-ngapain kok dibilangin ilegal. Akhirnya saya cari kan, saya cari mahasiswanya, terus akhirnya ketemu, saya langsung ngadep. Kok Anda nyantumkan nama saya nggak izin, kenapa? Ya Pak, saya tahunya kan di sini Bapak yang komputasi, jadi saya cantumin aja. Iya, tapi nama saya jelek, saya dianggap ilegal gitu kan.
Nah, padahal terus saya bilang sama Pak Ari namanya yang punya lisensi MOE, Pak Ari, kita kan punya lisensi, kenapa kok saya ditegur? Terus, oh gampang Pak Ari, sebut nama saya katanya. Wah. Terus tak bilangin, kita punya lisensi atas nama ini emailnya gitu. Rupanya apa? Selain saya, Pak Arinya ditegur juga. Anda ilegal, lisensinya sudah habis. Aduh, malu-maluin ya. Aduh. Jadi gitu. Jadi pernah kena tegur moe saya. Oke ya. Kalau gitu sekarang kalau nggak ada kita lanjutkan mendokeng kombinasi ya. Jadi docking kombinasi kita ke share screen. Nah, jadi di sini adalah CMD ya, Ming, PC, LAN. Jadi ada 4 software yang kita perlukan untuk docking. Kemudian ada ligan, ini ligannya itu M5 ya. Kemudian ada protein. Protein di sini bukan protein asli tapi sudah ditempeli M3 dan religan. Nah, ini akan kita dockingkan. Apakah ini bisa melampaui M5 atau tidak? Kalau bisa melampaui M5 lebih stabil, artinya kombinasi itu menguntungkan sinergis ya. Jadi kombinasi ibuprofen dengan paracetamol. Tapi kalau tidak bisa merubah skor docking atau kestabilan, maka kombinasi ini adalah sia-sia ya, malah merugi. Karena molekulnya 2, efeknya sama ya. Bahkan mungkin bisa lebih rendah. Mari kita coba. Kita ketik plan. Karena tadi udah ada itu, strip, spasi, strip, mode, lain, red, ligan, titik moltu, spasi, dan 5 itu dan bahasa ini protein, titik moltu. Enter. Kita lanjutkan plan. Spasi, strip, mode, screen, double E, PC, underscore 3 LN1. Titik TXT, enter. Nah, kita coba ya. Apakah bisa produknya bisa nambah enggak? Ya, jadi M5-nya di sini ratanya minus 84. Apakah di sini akan mampu untuk membuat lebih stabil? Ya. Mari kita tunggu prosesnya. Kalau ada yang mau bertanya sambil nunggu running, silakan. Ini kalau sudah paham, nanti keasikan ya.
minus 84 ya. Belum. Kita akan coba yang lain nanti. Minus 84 ya. Pertama minus 81 yang M5. Minus 85. Lumayan. Yang ketiga masih running, kita tunggu. Minus 87, nah, lumayan ya. Tadinya belum ada yang minus 87. Yang keempat. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada sambil menunggu. Running oke. Minus 87 lumayan. Izin konfirmasi Pak Hari. Ya, enggak. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa molekul kita itu lebih baik dari pembanding, berarti kita cukup melihat dari skor dockingnya ya Pak. Sama yang kedua mungkin kita lihat dari sisi banyaknya ikatan-ikatan yang ada begitu ya Pak ya. Betul. Dan untuk menguatkan mungkin ditambahkan dengan analisis statistik tadi ya Pak Ucite begitu ya. Cukup dengan itu ya Pak ya. Betul. Jadi pertama dari skor docking, terus kita uji T, terus kita buktikan dengan visualisasi. Begitu ya. Minus Oke, baik, 86 terima kasih Pak. lumayan. Minus 86 lumayan nih. Kemudian ada ini ya, ada perbedaan bermakna dengan M5 saja. Jadi kalau pengalaman saya itu kalau ada dua molekul yang agak berbeda begitu, kayak ibuprofen dan paracetamol itu kan ini apa namanya, ada jarak gitu ya skor dokenya. Itu kalau dikombinasi bagus. Tapi kalau molekul saya dikombinasi dengan ibuprofen itu nggak bagus ternyata. Karena apa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh sehingga penggabungan itu tidak menguntungkan begitu. Makanya di sini saya coba M5 dengan M3 ya. Besok kita akan coba M5 dengan yang lebih rendah lagi. Dan yang terakhir akan kita coba gabung semua. Kandungan ekstrak semuanya dijadiin 1,5 senyawa itu. Nah ini yang entry 5 minus 86 lumayan ya.
Yang sebelumnya juga minus 86 ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada perbedaan bermakna. Nah, ini sudah lama saya ingin mengetahui ini ya, tapi baru berapa tahun ini saya menemukan ya. Jadi saya ingin memprediksi bagaimana dua molekul itu kalau dikombinasi. Sebelum kita lakukan uji in vitro, in silico dulu kira-kira, oh, ternyata alhamdulillah akhirnya dapat. Dikasih ilmu sama Allah. Minus 86, entry kelima, entry keempat, minus 86 juga ya. Ini termasuk cukupan ini ya. Yang paling lama itu waktu saya memvalidasi minus 84, memvalidasi 6LU7 anti COVID itu dari malam gini sampai besok siang itu ya. Runningnya lumayan lama ya. Untuk 20 konformasi. 684. Turun minus 82 ya. Naik lagi minus 87 ya, lebih stabil lagi.
Oh, sudah selesai ya. Oke, sekarang akan kita lihat ya. Kita akan lihat skor docking. Kita tutup ya. Kita akan tutup. Kemudian kita akan cek base rankingnya. Kita copy. Di sini M5, M3, 3LN1. Kita cari relatannya. Minus 85, 76 ya. Nah, nanti kita uji statistik ya. H, H2 11 ya. H2 11. H2 H11. 1,726. 1,726. 726. Yang paling stabil 87,7, 87, 70, 7 nilainya 79. Oke, sekarang akan kita uji statistik ya. Jadi kita uji sini ya. Jadi mau kita uji dengan ini M5 pentadikana. Ya. Jadi kita cukup mengcopy yang kombinasi. Yang akan cek ya kira-kira gimana hasil. Ya, ternyata
di bawah ya, di bawah. Dihitung lebih kecil, artinya tidak ada perbedaan bermakna ya. Jadi kombinasinya tidak bagus. Tidak ada perbedaan bermakna. M5 dan M3 dan M5 tidak ada perbedaan bermakna. Nah, kelihatannya malam ini cukup di sini ya. Jadi ternyata tidak ada. Nah, nanti akan kita coba besok ya. Akan kita coba besok bagaimana kalau tadi kan dengan M3 ya. Bagaimana kalau kita kombinasi M5 dengan ini, dengan M1 ya. Jaraknya cukup. Atau dengan M2 ya. Nah, besok akan kita coba ya. Kita kombinasi M5 dengan M2 atau M1. Dan yang terakhir nanti akan kita kombinasi, lima-limanya kita kombinasi. Kira-kira ada perbedaan bermakna atau tidak. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan atau pernyataan di sini? Masih 4 menit. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada Pak Hari. Belum? Belum. Kalau belum ada, mungkin bisa kita cukupkan ya. Iya, Pak. Besok kita lanjutkan kombinasi yang lain. Dan terakhir, bagaimana kalau 5 kombinasi itu kita gabung. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hari. Jadi, monggo, Izin live Pak. monggo, silakan. Monggo, dan saya akhiri rekaman. Alhamdulillah.